warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Sarkasi. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi D3 Teknik Elektronika. Saya dari kelas TE3A dengan NPM 18010103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan berkaitan dengan produk insinerator yang saya beri nama alat resik insinerator. Nanti akan dijelaskan bagaimana terkait dengan bisnis model kanvasnya, pricing produknya, dan strategi brandingnya bagaimana. Mari kita simak baik-baik video selanjutnya, yaitu terkait dengan presentasinya. Ya, ini alat insinerator saya yang saya beri nama alat resik insinerator. Ada kata-kata resik. Ini Ahmad Abdullah Sarkasi dengan tanggal 3/9/2020. Dengan bisnis model kanvas ini kita bisa melakukan perencanaan terkait dengan bagaimana produksi, pemasaran, dan pengambilan hasil dari produk resik insinerator. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan key partner ya. Key partner atau mitra kerja. Bisa juga kita dengan mitra kerja siapa, atau kita mendapatkan pemasok dari siapa terkait dengan insinerator dari produk kami. Kita mempunyai mitra atau key partner, yaitu toko alat kesehatan. Produk insinerator ini juga masuk, kita mempunyai kompetitor yang bisa dijadikan mitra kerja, yaitu dari perusahaan insinerator sama medis Maxpel. Yang ketiga itu melalui publikasi papan iklan, yang tentunya di situ juga kita bermitra dengan perusahaan iklan. Selanjutnya yaitu dengan kayak activities, atau bisa juga terkait dengan aktivitas apa yang kita lakukan untuk memasarkan atau menjual terkait dengan produk insinerator ini. Yang pertama kita itu giat melakukan promosi. Yang kedua yaitu pelatihan menggunakan alat insinerator. Yang ketiga yaitu melakukan program peninjauan untuk perawatan alat resik insinerator. Ini aktivitas ini dilakukan dari segi promosi untuk menarik pelanggan membeli. Selanjutnya ada pelatihannya bagaimana mengoperasikan dan program untuk perawatannya. Selanjutnya ada value proposition. Di sini bisa dikatakan keunggulan dari produk resik insinerator ya. Yang pertama itu pemakaian lebih efisien karena menggunakan sumber energi listrik. Yang kedua itu memiliki sistem monitoring suhu. Jadi suhu yang digunakan itu ada pada parameter suhu tertentu. Diakui oleh badan atau organisasi kesehatan dan kebersihan. Karena ini kan juga terkait dengan sampah medis ya. Yang keempat itu harga sesuai dengan kualitas terbaik alat resik insinerator. Jadi harga yang diberikan juga berbanding lurus ya dengan kualitasnya juga bagus. Selanjutnya yaitu customer relationship. Di sini bisa diartikan juga kita menjalin hubungan seperti apa dengan para pelanggan atau customer. Kita marketing, kita untuk pemasarannya untuk mencapai ke pelanggan kita ada sosial media. Kita yang pertama menggunakan fans page atau akun pemasaran alat dari misal Facebook, Twitter, Instagram, yang juga ada segi dari pemasarannya. Misal Facebook ada marketplace seperti itu, dan fitur-fitur promosi. Selanjutnya kita juga bekerja di pemasarannya menggunakan website. Ada alamatnya yaitu dengan alatresikinsinerator.com. Lalu kita juga memasarkan di online shop ya, atau di jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Itu tujuan atau hal-hal yang kita usahakan agar
produk ini bisa sampai ke telinga dari para pelanggan atau dari customer. Untuk customer segmen yang selanjutnya ini, customer segmen ini kita bekerja dengan eh, pelanggannya itu sasarannya untuk siapa. Tentunya penjualan ini akan lebih lancar jika kita mempunyai sasaran yang jelas dari awal, dari sisi perencanaan. Yang pertama itu instansi lembaga kesehatan. Jelas karena ini juga pembakar sampah medis ya, terkait dengan alat-alat kesehatan yang memang mungkin juga terdapat infeksius jika dibiarkan. Jadi dimusnahkan dengan cara dibakar. Itu yang kedua ada dinas kebersihan juga, yang ketiga ada toko alat kesehatan. Dengan rinciannya itu bisa rumah sakit, klinik, puskesmas. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan key resource, yaitu sumber daya apa sih yang dibutuhkan untuk pengadaan dari alat resik insinerator ini. Yang pertama yaitu pegawai. Ini sumber daya manusia. Tentunya suatu perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya pegawai, mungkin dari segi produksi hingga pemasarannya. Yang kedua yaitu tempat produksinya tentunya sangat penting untuk sebagai pabriknya, mungkin seperti itu pembuatan. Yang ketiga itu bahan produksi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan dari resek insinerator ini. Tentunya juga bahan-bahan yang benar-benar berkualitas. Yang keempat yaitu pasar atau sasarannya yang kita tuju. Sasarannya ke siapa seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya di customer segment. Selanjutnya yaitu channel atau mungkin bisa dikatakan jaringan atau jalur untuk kita melakukan pemasaran. Kita di sini ada dua sub ya. Yang pertama pemasaran secara langsung, yang kedua pemasaran secara tidak langsung atau melalui sosial media. Pada pemasaran langsung kita tersedia di toko alat insinerator khusus, dan yang kedua di toko alat kesehatan. Dan untuk sub yang kedua itu kita secara tidak langsung pemasarannya itu menggunakan media belanja online seperti Facebook, sosial media Facebook, Twitter, Instagram, dan situs jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Selanjutnya kita juga ada cost structure atau uh, berkaitan dengan biaya dari mungkin dari segi produksi modal ya. Kita ada 5 terkait dengan cost structure. Yang pertama biaya material atau bahan produksinya. Yang kedua yaitu biaya sistem administrasi pembelian, mungkin terkait dengan operasional. Yang ketiga yaitu biaya pegawai untuk menggaji. Keempat yaitu biaya promosi. Tentunya dibutuhkan untuk strategi kita mencari customer. Yang kelima itu biaya pengadaan pelatihan dan penunjang. Ini tindak lanjut ketika suatu barang sudah dibeli oleh customer, kita melakukan pelatihan dalam pengoperasian dan juga penunjang seperti perawatannya. Selanjutnya di sini ada revenue stream ya, atau bisa dikatakan juga hasil-hasil yang kita dapat itu dari mana. Yang hasil dari segi keuntungan, kita ada dua ya, keuntungan dari penjualan alat resik insinerator dan keuntungan dari pelatihan yang diadakan. Tentunya dua hal ini menghasilkan uh, keuntungan tersendiri bagi perusahaan resik insinerator. Ya, ini berkaitan dengan bisnis model kanvasnya yang sudah saya jelaskan, dari segi produksi hingga segi penjualan. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahap pricing produk ya, atau anggaran-anggaran yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pricing produk ya. Di sini ada
penentuan harga pokok penjualan produk alat resik insinerator ya. Dari direct materialnya kita kebutuhan ada plat baja, motor listrik, blok panel kendali, dan yang keempat komponen. Ini bahan utamanya dan tentunya masih ada material atau bahan yang lain. Di sini ada harganya yaitu masing-masing berbeda sesuai dengan satuannya. Ini volumenya masih satu karena dibutuhkan untuk pembuatan satu alat. Kita ada total kebutuhan pokok itu menghasilkan diperkirakan sampai 1.850.000. Selanjutnya indirectnya atau bahan pendukungnya kita ada paku, lem, amplas, dan cat yang dengan harga satuan sekian eh, kita membutuhkan biaya sekitar 250.000 untuk biaya bahan pendukung. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Di sini ada 3 level, level 1 pemasaran, level 2 instalasi listrik, level 3 pembuatan alat. Tentunya dengan estimasi biaya yang berbeda dengan waktu kerja yang berbeda. Kita di sini dikatakanlah per jamnya dengan estimasi yang berbeda ini pemasaran 100.000, instalasi listrik 150 dan pembuatan alat 200.000. Ini volume ini jumlah pekerjanya dengan total biaya untuk tenaga kerja itu sekitar 1.500.000 untuk satu kali produksi. Lalu yang keempat ada BOP atau biaya overhead pabrik ya. Kita di sini ada pertama biaya penolong dan listrik, alat tulis kantor, kuota internet. Ini untuk promosi ya terkait dengan penjualan, ATK kebutuhan operasional ya, terus listrik untuk produksi. Dengan biaya taksiran biaya yang dipakai itu sekitar 200. Namun untuk overheadnya kita dilebihkan 100.000 untuk estimasi jika terjadi lonjakan tidak terduga. Kita dengan jumlahnya yang terpakai 200.000 kita mendapatkan tarif 1.500. Jadi persentase yang digunakan yaitu 1,5. Ini tentunya berbeda dari setiap harga atau biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya itu BOP atau biaya penolong. Di sini ada indirect labor ya, terkait dengan kebutuhan untuk mesin-mesin seperti bubut, pengelasan, jasa antar. Kita dengan taksiran overhead 300, namun biaya yang dibutuhkan sekitar 250.000. Tentunya setiap bagiannya memiliki biaya yang berbeda dengan persentase yang digunakan juga berbeda. Selanjutnya itu POP indirect labor. Biaya pemeliharaannya di sini ada perawatan alat, penggantian komponen, perbaikan, kita ada taksiran overhead sekitar 150 dan biaya yang bahan yang dipakai 100.000. Biaya yang digunakan ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya, diperkirakan untuk biaya setelah penjualan ya, untuk perawatan, penggantian, dan perbaikan. Dengan tarifnya sekian-sekian, 1.500 untuk perawatan alat. Lalu kita ada biaya total produksi itu sekitar 3.600.013 rupiah. Lalu dihitung dengan biaya R&D ya, sekitar sekian 7,2000026% dan labanya juga 72,00024%. Jika dihitung dengan harga pokok penjualan dari biaya total plus biaya R&D atau biaya produksi kembali atau produksi alat lagi dan laba yang didapat atau keuntungannya, kita ambil harga 4.392.016 rupiah. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian terkait dengan mata kuliah kewirausahaan
Dari saya cukup sekian. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi